Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan gasan kita berataan, sehingga di penghujung bulan Sya'ban 1443 Hijriah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan. Mudah-mudahan kita disampaikan dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan, yang sebentar lagi akan kita masuki sambil menunggu sidang isbat yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang pertama yang ingin Ulun sampaikan adalah rasa syukur kehadirat Allah kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kemudian rasa syukur yang berikutnya adalah bahwa kita masih diberikan kesehatan, keafiatan. 2 tahun pandemi COVID-19, alhamdulillah kita selamat bertahan. Alhamdulillah. Nah, kemudian kesyukuran juga pada saat ini, tahun ini kita berpuasa. Yang dulunya masih sendiri, sekarang sudah ada kawannya. Alhamdulillah. Yang masih sendiri kita doakan supaya dimudahkan, nang jauh diparaki, nang sulit dipermudah. Yang masih tertimbun mudah-mudahan bisa timbul. Yang masih belum lahir mudah-mudahan sudah lahir. Kelawasan mahadang. Nah, mari kita isi datangnya bulan suci Ramadan dengan kebaikan-kebaikan, dengan berbagai macam amal ibadah. Karena rugi benar kalau seandainya kita bertamuan lawan bulan suci Ramadan, tetapi kita tidak bisa mengambil manfaat maksimal dari datangnya bulan suci Ramadan. Ramadan dikenal juga sebagai syahrus syam, bulan orang berpuasa. Ramadan juga dikenal sebagai bulan syahrul Quran, karena turunnya Al-Quran. Dan Ramadan juga dikenal sebagai syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan-keberkahan. Oleh karena itu, datangnya bulan suci Ramadan, sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 183, maka kita diperintahkan untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang nang beriman, kutiba alaikumussyam, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, maka hendaklah kita berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kamu. Jadi puasa itu diwajibkan juga sebelum datangnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita mengenal puasa Nabi Daud. Nabi Daud berarti yang berpuasa. Dan sebelumnya. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa, beriman, bertakwa. Jadi tujuan akhir dari datangnya bulan suci Ramadan, berpuasa, adalah
supaya kita bertakwa kepada Allah. Nah, oleh karena itu untuk mencapai derajat takwa yang semakin tinggi itu kita harus persiapkan tarhib Ramadan, persiapan bulan suci Ramadan. Mulai ini berarti kita sudah menyiapkan diri, bahkan dari bulan Rajab semalam. Sebagaimana doa kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Berarti dari bulan Rajab tuh persiapan sudah. Yang belum masih besi hutang puasa, bayari hutangnya. Yang sudah tidak ada punya hutang dalam berpuasa, ya berarti latihan puasa. Bulan Sya'ban diperbanyak berpuasa, di bulan Rajab diperbanyak berpuasa, sunat. Latihan sebelum datangnya bulan Ramadan. Berapa orang semalam nang bulan Rajab puasa? Katakan bang. Pati. Ini bulan Sya'ban berpuasa, sunat? Katakan. Halo. Sya'ban. Ya, itu latihan. Latihan. Supaya jangan takajud. Nah, oleh karena itu kita ilmui puasa itu. Syarat, rukun. Mana yang masuk syarat, mana yang masuk rukun dalam berpuasa. Ya, jangan sampai kena ada pertanyaan, guru ya, guru. Ustaz, bolehlah pakai kumur-kumur? Bolehlah sikat gigi? Nah, ya, kalau menurut hukum yang paling jumhur ulama itu adalah sebelum zuhur masih diperbolehkan berkumur-kumur dan juga bersikat gigi. Tetapi setelah salat zuhur itu dimakruhkan. Bau Pak Ejar. Bau liur. Nah, itu pangkasturinya. Itu pangkasturinya. Ustaz jalan. Malam tadi anu pang apa? Taparongpang lawan bini malam tadi. Kayaknya. Sahur sudah. Tapi belum junub lagi, belum mandi junub. Boleh enggak? Halo? Hah? Batalkah puasa? Hah? Boleh lah. Kada ingat. Imsak ngeng. Belum mandi lagi. Halo? Boleh lagi? Hah? Kada batal? Ya. Dibolehkan tapi jangan sampai subuh. Sahur tuntung ya kan. Anu haji roaming apa aja yang kisahkan. Ya. Jadi seperti itu. Diilmui, al ilmu qabla al amal. Ya, ilmu sebelum beramal. Ya. Sudah kalau pelajarannya gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi diilmui. Banyak kitab Sabilul Muhtadin itu lengkap masalah puasa. Termasuk fikih wanita ya, fikih perempuan. Itu lebih spesifik lah mungkin. Nah, jamaah rahimakumullah, itu diilmui. Jadi kalau bisa belum terbaca lagi, buka lagi. Banyak kitab-kitab atau googling lah, ya kan?
Apa syarat sah rukun puasa? Yang membatalkan apa, yang tidak membatalkan apa? Menahan lapar, minum, dan lain sebagainya. Hawa nafsu. Seperti itu. Sehingga derajat takwa kita makin meningkat, derajat puasa kita pun tambah meningkat. Dari puasa khawasul khawas. Puasa orang awam ya, menahan makan dan minum dan syahwat. Yang kedua, naik puasa orang khawas, yaitu mulai ya, mempuasakan juga mata, telinga. Naik lagi derajat menjadi khawasul khawas. Artinya menahan itu bukan hanya menahan makan minum, ya, tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, tetapi bahkan sampai pada derajat mempuasakan ya, hati dan pikiran. Seperti itu. Yang kedua, yang penting juga adalah menciptakan bi'ah Islami. Nah, ini dia. Ini yang ulun mungkin perlu kita camkan sama-sama lah. Menciptakan bi'ah Islamiyah, lingkungan yang Islam. Bulan suci Ramadan ya minimal misalnya di kantor itu suasananya suasana berpuasa. Ya kan? Suasana bisa dihidupkan ya, setelan lagunya lah, setelan lagu religi, baca murotal, mengaji. Suasana itu harus tumbuh. Di kantor juga sama, di rumah sama. Di mobil siapakan? Sampai dah. Ya, sampai dah. Kan. Di suakanya matikan dulu, lo ganti lawan. Apa yang mengingatkan kita? Mumpung setiap detiknya adalah bernilai ibadah yang luar biasa. Mumpung setiap saat, setiap detiknya bernilai mengerjakan sesuatu yang sunat sama dengan pahala yang fardu. Mengerjakan sesuatu yang fardu nilai pahalanya 700 kali lipat dari ibadah fardu di bulan biasa, di bulan lain. Seperti itu. Nah, jadi kita ciptakan bi'ah Islamiyah. Karena dari bi'ah Islamiyah itulah akan muncul yang namanya suasana ya, dan kekhusyuan. Pian kalau misalnya di Banjarmasin ini suasana Ramadan terasa. Tapi kalau misalnya di kota-kota lain, kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, itu kada terasa. Kada terasa. Orang tetap aja makan minum. Ya kan? Di kita aja suasana, dan alhamdulillah kita bersyukur. Suasana itu tercipta, peraturan daerah ada yang diciptakan. Imsak di Surabaya atau Jakarta ada mendengar pian suara imsak. Di sini kan mendengar suara imsak. Ada lagi pertanyaan, Ustaz ya? Kalau sudah berbunyi sirine imsak kan masih boleh lah makan minum. Yo, boleh nggak? Ji, masih boleh? Boleh. Padahal puasa itu adalah al-imsak. Puasa itu menahan. Bolehlah imsak, makan minum. Bingung lagi ya. Kalau yang saat ini kita praktekkan di Indonesia dengan mazhab Syafi'i, itu imsak kita itu adalah 10 menit sebelum terbit fajar. Jadi kalau sirine berbunyi itu masih boleh makan. Jujur aja tadi, ragu-ragu benarnya. Nah, tapi terbit fajar itu kan berarti sampai waktu sholat subuh. Tapi alangkah baiknya, karena itu kan hati-hatinya ulama, hati-hatinya Imam Syafi'i, bahwa ya imsak itu dikumandangkan wanti-wanti. Nah, ini sudah parah, nang sudah tuntung segera selesaikan. Ya, apa yang belum tuntung segera selesaikan. Yang sudah tuntung siap-siap salat subuh.
diilmui. Nah, kemudian suasana tadi itu harus kita ciptakan sama-sama. Diingatkan. Kita usahakan misalnya kalau zuhur ya azan berkumandang ya berhenti semua kegiatan. Jangan lagi suruh masuk tamu-tamu tuh kayak. Tak azan, stop. Ya. Stop. Kalau perlu, ini zuhur jam 12 lewat 30 menit. Berarti jam 12.15 stop sudah persiapan. Perlu keliling kita ya, kalau zuhur di mana kan. Ya. Keliling masjid ya, kadang harus maghrib buka puasa, tidak harus subuh keliling kan. Zuhur asar juga bisa keliling. Zuhur malah lebih nyaman, apalagi masjid-masjid yang padat, yang banyak kegiatan, masjid banyak karyawan, masjid banyak pegawai yang rame, itu didatangi kada apa, malah asik loh, kesempatan bersilaturahim. Jadi Islam itu membentuk bi'ah Islami ini betul-betul dimulai dari diri pribadi. Ibda binafsika, mulailah dari dirimu sendiri. Mulailah dari dirimu sendiri. Ibda binafsika, mulai dari dirimu sendiri. Karena dari pribadi-pribadi yang soleh dan solehah, ya kan, afradul soleh solehah, itulah yang membentuk kemudian usrah muslimah, yaitu keluarga yang muslimah. Pribadi-pribadi yang muslim dan muslimah, ya, membentuk keluarga yang muslim, ya. Keluarga muslim. Dari keluarga-keluarga inilah kemudian tumbuh makin banyak menjadi yang namanya mujtama' al-islami. Mujtama' al-islami, masyarakat, lingkungan masyarakat yang islami. Jadi dari pribadi yang soleh dan soleha membentuk keluarga yang muslimah, membentuk masyarakat yang islami. Dan itu terkondisikan, tercipta dengan begitu saja. Dari masyarakat yang islami lah kemudian muncul sistem berbangsa bernegara. Ya, bisa dalam bentuk state, nation state, bisa dalam bentuk ya daulah Islamiyah. Bisa juga dalam bentuk khilafah ala minhajin nubuwwah. Seperti itu. Nah, jadi itu penting ulul kira. Jadi hal terakhir yang ingin sampaikan, mari kita sama-sama persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Yang belum punya ilmunya, baca ilmunya. Baca babnya tentang puasa, babus syam lah, baca apa? Kitabnya banyak, rujukan banyak, buku banyak. Nah, kemudian lagi saling mengingatkan dan mari ciptakan suasana yang islami. Yang islami tadi. Mulai dari diri sendiri, dari keluarga, dari masyarakat, lingkungan dan sekitar. Seperti itu. Mudah-mudahan Banjarmasin matambah baiman, barasih wan nyaman di bulan suci Ramadan, dan kita tidak lagi menemukan adanya warung sekadup misalnya. Warung sekadup. Ya, tidak lagi menemukan misalnya orang buka makan di jalan, makan sembarangan. Suasana itu harus tercipta dengan sebaik-baiknya. Dan itu menjadi tugas kita. Ya, minimal di lingkungan rumah dinas ini bisa tercipta. Di lingkungan di Pemko tercipta suasana seperti itu. Saling ingat, mengingatkan. Ada foto-foto nang pina ya, turunakan gitu sudah. Ganti fotonya. Foto nang pina membari apa? Membari muar. Membari maras. Ya. Kemudian ada potensi perbedaan awalan puasa dan akhiran puasa. Ada potensi.
Jadi kita harus bijak dalam menyikapinya. Bijak dalam menyikapinya. Dan juga kalau hendak menghormati ulil amri, ya kita tunggu pengumuman pemerintah. Ya, kalau Muhammadiyah sudah mengumumkan, kalau NU ya menunggu hilal. Menunggu hilal. Ya. Berpuasalah dengan melihat bulan. Ya, dan berbukalah berhari raya maksudnya dengan melihat bulan. Jadi ulun kira demikian ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah khilaf dan juga hal yang tidak berkenan dalam adab sopan santun kita. Ya, sebaiknya bermaaf-maafan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Ya, bermaaf-maafan di dalam sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Minta halal, minta ridha, barelaan. Kecuali hutang piutang. Karena hutang piutang itu tercatat ya dalam kajian fikihnya itu sesuatu yang harus dicatat dan juga harus diingatkan. Kecuali karena ada bab lain ya kan terkait dengan barelaan dalam hal hutang piutang. Jadi ulun kira demikian ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Hadanallahu ajmain wa minkum. Ya, selamat mengikuti ya, selamat memasuki bulan suci Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesuatu yang mau disampaikan? Jadi secara teknisnya itu